Hai guys, welcome back to my video. Kali ini aku mau wawancara temen aku. Kalau sama dia tuh kayak agak-agak bercanda, jadi mohon maaf ya nanti kontennya agak-agak rada nggak bener. Tapi ini serius bermanfaat banget, soalnya dia memotivasi banget pokoknya. Wow, kata siapa motivasi? Ya udah, kenalan dulu coba. Siapa sih lo? Halo semuanya, nama gue Farhan. Gue study di TU jurusan Chemie Engineering dan gue sekarang semester 4. Chemie Engineering itu apa sih? Itu kalau bahasa Indonesianya teknik kimia. Kalau aku kimia, dia teknik kimia. Iya. Gitu. Beda kok. Ada modul yang sama. Ada model yang sama tapi beda. Iya udah ya. Oke, kenapa pilih jurusan itu? Jadi kalau misalnya mau cerita agak panjang itu sebenarnya dulu waktu gua STK itu sebenarnya masih belum tahu mau jurusannya itu apa. Terus? Tapi kalau ditanya itu dulu maunya oke elektro, soalnya kan elektro yang paling orang paling banyak mau itu lah. Bukan paling banyak mau tapi lumayan diminatin kan elektro. Oh. Jadi daripada ribet elektro. Tapi waktu udah kerjain FSP itu udah tiba-tiba dapat nilai bagus, lumayan memuaskan. Terus saya kayak sayang aja gitu kalau misalnya enggak apply yang mau jurusan yang NCB Strength. Jadi coba terus habis itu ketemu lah nih si Chemie Engineer. Terus mikirnya dulunya itu mau teknik nuklir. Tapi itu cuma ada di Karlsruhe yang dikit. Wow, satu-satunya? Iya satu-satunya, yang buat bachelornya ya. Tapi kan dikit itu kalau bachelor itu bayar, yang buat orang itu kan soalnya masuk iya betul. Jadi akhirnya putusin, oh ya udahlah yang dekat nuklir kayaknya Chemie Engineer nih, terus coba aja gitu. Ternyata di semester pertama udah suka banget gitu, udah merasa kayak ini kayaknya emang jalan gue gitu. Jadinya ya untungnya sampai sekarang itu kayaknya energi di masa depan itu bakal banyak dari nuklir. Tapi kayak untungnya gue sekarang lumayan bersyukur ya, maksudnya gue nggak ambil nuklir gara-gara nuklir itu kan orang tuh harus hati-hati banget kan. Sementara gue tuh lo aja praktikum OC ya mas? Iya, kerjanya itu agak masih ceroboh. Jadi ya udahlah. Iya serem aja sih kalau nuklir. Iya betul sekali. Oke, jadi gini nih, hal yang motivasinya dia adalah seorang tutor matematika TU Berlin. Ini tutornya TU Berlin, kalian gak salah. takut banget kalau udah sumpah bener. Tutor matematika mata für Chemiker. Jadi kalau di aku jurusan kimia tuh matematikanya kan khusus ya. Iya betul. Nah dia nih tutornya, gila kan, keren banget. Gimana sih bisa jadi tutor TU Berlin? Kalau gimana itu tinggal apply sih. Dari dulu itu gue juga udah suka ngajar gitu kan. Terus habis itu gue tuh udah mulai tertarik buat jadi tutor dari semester 2. Jadi iya, jadi dari semester 2 itu gue menurut gue modul-modul mate yang gue ambil pantesan. ya, terus modul-modul mata yang gue ambil itu menurut gue modul yang gue masih bisa ngajarin ke orang lain. Jadi kayak menurut gue modul yang kita bisa ajarin itu modul-modul yang kita tuh udah menurut gue harus ngerti banget gitu. Kayak bukan cuma masukin rumus terus habis itu langsung dapet itu apa hasilnya terus habis itu ujiannya bagus. Tapi kayak menurut gue kalau misalnya mau coba jadi tutor itu kan harus yang benar-benar ngerti konsepnya, kayak biar bisa tahu kalau misalnya orang bingung itu. Waktu itu gue nanya tentang teori-teori, kita nyampe lo nggak tahu. Yang mana? Yang mana satu? Ini apa gimana teorinya? Gue nggak tahu kalau teori itu, gue ngaca aja ngeliat dari optionnya pilih. Oh iya itu beda. Itu kan dulu. Itu masalahnya. Yaitu Jerman gue nggak terlalu jago. Terus habis itu jadi dulu gue mikir sambil belajar modul-modul yang gue ngambil di semester 3, terus habis itu sambil bagusin Jerman gue somehow. Terus nanti gue apply waktu di winter biar bisa kerja di summer di semester 4. Tiba-tiba ada nih offer buat apply, tapi bukan buat
modul mate yang gue ambil, tapi buat modul matenya yang kimia. Kimia. Nah tapi dulu kan sampai dulu gue itu masih nggak ini kan, masih belum pede juga gitu sama bahasa Jerman gue, jadi gue masih ada mikir-mikir. Tapi kemarin tes terakhir gue Mündlich sama profesor yang terkenal galak itu gue waktu itu juga kayak siapanya lumayan buru, hektik juga. Terus akhirnya waktu dikasih notanya dia langsung kayak sekalian kayak puji kalau lu bahasa Jermannya bagus gitu. Kayak jadi waktu itu semacam itu kayak confidence boost lah. Kayak berarti gue nggak perlu doubt diri gue sendiri. Kayak maksudnya profesor ini aja udah ngomong gitu. Jadi kayak gue coba aja lah gitu. Ya udah kalau paling kan case terburuk kan mereka nolak gue gitu kan. Akhirnya gue apply lah. Tapi kan karena modul ini itu gue nggak pernah ngambil, jadi waktu itu gue juga belajar ulang lagi dan akhirnya interview. Tapi interviewnya juga lucu waktu itu. Kenapa tuh? Interviewnya lucu gara-gara ternyata cuma satu orang doang yang apply, yaitu gue. Karena takut ya sama siapa yang jadi terwatek siapa. Tapi tetap aja gitu, kayak maksudnya padahal disediainnya itu atau dicarinya 2 orang. Tapi ini fun fact lagi nilai itu bagus-bagus banget. Makanya dia berani daftar gitu. Nilai mata dia bagus banget. 3 modul matematika dia bagus. Makanya dia daftar dan langsung keterima aja gitu. Kayak interviewnya tuh udah langsung jadi tugas lo gini gitu kan. Bukan interview yang aneh-aneh gitu. Kayak udah pasti diterima. Tapi jangan salah juga, maksudnya kayak oke lah kalau misalnya kita dapat atau kita apply dengan nilai bagus itu kayak 8 plus, tapi kayak paling pertamanya itu atau paling penting gimana kita itu bisa membawa materinya dengan baik sebenarnya. Kalau misalnya lebih banyak daripada 1 orang yang apply, mereka bakal interview itu tetap proses paling penting, bukan dari nilai-nilai yang kita dapat. Tapi karena yang daftar 1 orang, iya, langsung terima aja gitu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat orang yang misalnya yang misalnya 2 koma atau 3 koma itu nggak menutup kemungkinan kalau mereka itu nggak bisa jadi tutor. Walaupun jadi tutor itu sebenarnya gajinya malah lebih dikit daripada yang dulu kerja di kitchen gitu per jamnya. Tapi jamnya lebih dikit juga. Kenapa? Jamnya lebih dikit nggak sih kerjanya? Lebih easy juga. Lebih easy, ya lebih easy kerjanya karena ini sesuatu yang gue bisa gitu. Kayak kan nggak usah kalau misalnya kita koreksi PR atau apa gitu kan nggak usah sampai jalan-jalan kan, cuma duduk doang gitu. Oh iya sih. Oke, but kenapa matematika? Lo dari kecil suka matematika bagaimana? Iya. Susah gitu matematika. Dari semua apa cabang IPA yang paling gue suka sih dari dulu itu mate sebenarnya. Tapi kenapa gue nggak mau itu? Kenapa gue nggak mau belajar kuliah mata gitu? Kuliah mata murni itu karena kayak menurut gue kalau misalnya ini personal ya, kalau seseorang itu belajar cabang yang benar-benar murni nggak ada gabungan itu menurut gue itu bosan. Jadi kayak kenapa gue ngambil teknik kimia karena itu juga bukan murni kimia, bukan murni teknik juga. Gak ngebosenin gitu. Iya. Kalau jurusan gue ngebosenin. Enggak ngomong gitu. Yang benar-benar murni. Yang benar-benar personal. Makanya gue gak mau sedikit lagi. Ini provokator. Begitu. Kalau jurusan murni agak ngebosenin gitu katanya jadi. Katanya. Kamu pribadi. Terus kayak apa yang bisa lo pelajarin selama dari dulu tuh lo belajar matematika sampai sekarang jadi tutor, kayak dari matematikanya apa yang lo dapet sih? Dari matematika. Iya. Itu Bisa ngitung. bisa hitung 1 tambah 1. Apa? Kayak kan banyak yang mulai, kenapa Iya. lo belajar banget pedalaman banget matematika sampai teori segala macam kayak biar bisa ngajarin yang lain. Cara ya kalau misalnya buat di apa ya, cara berpikir kritis Iya. Kalau belajar yang lain nggak bisa berpikir kritis. bisa, tapi apa ya, emang ada itu sendiri aja ya, ketertarikan sendiri. Maksudnya kayak matematika tuh jawabannya itu kan eksakt gitu kan, bisa diulang. Kayak Ada imajiner juga, ada yang entah enggak juga. kayak apa ya,
mau gunain cara yang berbeda-beda pun, tapi kalau caranya dilakukan benar itu pasti hasilnya itu ke satu hal, kayak hasilnya eksak, nggak melenceng kemana-mana. Itu yang gue suka, dan semuanya itu semua caranya walaupun beda-beda tapi semuanya juga make sense. Kayak makanya di sini gue nggak terlalu suka bahasa, karena kan bahasa terlalu banyak kebebasan. Terakhir ya, boleh tolong kasih tips and tricks dong belajar atau kayak motivasi kita orang-orang biasa. Gue juga orang biasa. Kayak tahu kemampuan diri sendiri, terus tahu passion diri sendiri, tahu passion, dan ya kayak lebih ke cari. Kalau misalnya kita itu nggak ada passion, kita pasti nggak niat kan. Iya benar. Dan kayak jangan, misalnya kalau misalnya kita masih nggak tahu nih mau lakukan apa, terus habis itu misalnya kita pilih jurusan ini, terus kita merasa ini bukan Nggak cocok. Iya nggak cocok gitu. Kayak jangan takut juga buat ganti. Kayak maksudnya dari masih awal-awal gitu. Kayak daripada kayak udah kalau misalnya dari semester 4, semester 5, terus habis itu udah bener-bener nggak ada motivasi lagi, itu kan udah terlalu dalam dan udah terlalu banyak ngabisin waktu, ngabisin tenaga, duit gitu. Dan tahu capability itu lebih ke kayak apa ya, misalnya nih di semester depan sesuai regulasi Unchad misalnya harus selesai 5 modul, tapi kita tahu kayak kita lihat ini, kita itu bisa nggak sih lihat diri kita sendiri selesai 5 modul ini, kira-kira kalau misalnya kita cuma bisa 3, ya udah kayak kerjain 3 aja gitu. Kayak jangan kita kerjain 5 terus habis itu terakhirnya keteteran semua, akhirnya semuanya itu kalau nggak lulus habis itu atau nggak lulusannya pas-pasan. Lebih mending ke fokusin ke 3, tapi kayak kita itu udah tahu kalau misalnya kita itu 3 ini bakal duit gitu. Lebih ke mikirin strategi, kayak mikirin rencana. Maksudnya kayak kita lihat misalnya nih dari 3 modul yang tadi misalnya diambil, klausurnya itu kapan aja misalnya, kalau udah ada terminnya, klausurnya itu yang mau diambil apa aja, terus kita lihat posisi sekarang kita itu di online-nya itu mana aja, dan masih banyak berapa materi lagi yang dihabisin. Terus habis itu jadinya kita itu bisa planning kayak minggu ini harus selesai materi ini, minggu ini harus selesai materi ini, kayak constant gitu loh. Karena yang gue dapet juga yang sekarang di istilahnya buat gue itu, gue nggak bisa sekarang kayak dulu di Indo, jadi harus lumayan lebih banyak banget materi, banyak banget materi, nggak bisa SKS lagi. Yes, betul sekali. Jadi menurut gue planning kayak udah lihat kita maunya ngambil tes di hari ini, di hari segini, terus kita itu planning kayak kita misalnya di minggu, misalnya 2 minggu sebelum tesnya itu udah selesai kelar semua materi, terus habis itu nanti review lagi. Terus yang ketiga itu tahu cara belajar yang paling cocok buat diri sendiri sih. Kayak kadang itu ada orang yang baru ngerti kalau misalnya dia ikut kelas yang mulu. Ada orang yang nggak usah datang sama sekali terus habis itu langsung bisa. Ada orang yang misalnya belajar itu harus dengerin audio. Ada orang yang misalnya belajarnya itu tulis. Ada orang yang harus belajarnya sambil gerak. Atau ada orang juga misalnya yang harus belajar bareng. Ada yang belajar sendiri. Semuanya kan beda kan. Dan menurut gue itu penting gara-gara yang gue lihat dari Uni itu kita itu kebanyakan 70% itu belajar sendiri gitu buat tes. Kayak 30% oke, apapun yang didapetin sama tutor atau sama profesor, tapi sisanya itu sendiri. Jadi menurut gue penting banget juga buat cari cara paling efektif belajar buat diri kita. Terus yang keempat, jangan bandingin sama orang. Itu lumayan penting juga sih. Kayak kita ngelihat orang lain itu ngambil banyak, terus habis itu kita itu jadinya kayak gara-gara egonya kita itu ngambil juga sebanyak dia, padahal kita tahu misalnya itu bukan, kita itu nggak bisa ngambil sebanyak itu. Jadi tetap stick to our own plan. Terus habis itu kayak emang kan semua orang itu kan jalannya beda-beda lah ya. Pada akhirnya kan juga beda-beda. Iya, pada akhirnya juga terakhirnya tujuannya sama, lulus. Jadi ya nggak usah bandingin sama orang lain.
Udah guys, segitu aja wawancara aku dan ini orang. Makasih udah mau share ilmunya tuh. Kayak maksudnya mau jadi tutor. Oh, Iya, kayak gaskan aja. Nggak sesusah itu kok buat keterima. Tutor Indo sama tutor Jerman itu lumayan beda ya. Maksudnya tutor Jerman kenapa lebih gampang? Karena mereka itu semacam nggak dituntut buat semuanya tuh ngerti gitu. Karena mereka tuh kayak apa merasa cuman tugasnya tuh kayak untuk Mengajar nggak sih? Terserah anaknya mau ngerti apa enggak Iya. ya, itu bukan urusan tutor gitu. makanya tadi gue bilang kan apa 70% belajar sendiri, 30% Iya, itu yang diajarin tutor. Karena kebanyakan kita itu belajar fix sendiri gitu. Emang Uni selalu di Jerman kayak gitu sih. Bener. Tapi gue mau juga yang Lebih peduli ya. karena kan gue dari Indo. Iya, Asian, Indonesian, not Yes. German. Terima kasih guys sudah nonton, semoga bermanfaat, semoga kalian termotivasi belajar matematikanya jadi tutor. kasih. Dia tuh udah tutor TU Berlin, tutor mata UKT semuanya, mata pokoknya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan matematikanya soal-soal nih, Pythagoras nih, integral segala macam, taruh di komen biar ada Farhan yang kerjain. Kontak Farhan aja. Nanti gue kasih Instagramnya, langsung DM yang banyak. Kak, tolong kerjain soalnya gue nggak ngerti gitu. Aduh. Depan jago. Thank you juga sama waktunya. Thank you juga lo, waktu lo tuh. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalain notifikasi. Ya, notifikasi channelnya salah satu. Di YouTube gua nggak sekeren itu. Oh, Semoga, amin ya Allah. Semoga motivasi ya guys ya. Iya. See you in the next video. Bye bye.